daftar pengguna jaringan, tabel perutan, kelemahan keamanan, dan data Simple Network Management Protocol atau SNMP. Yang terakhir, modul analisis kerentanan adalah pemeriksaan terhadap kemampuan suatu sistem atau aplikasi, termasuk prosedur dan kontrol keamanan saat ini untuk menahan serangan. Kemudian ada metodologi peretasan CEH atau CHM. Peretasan etis adalah proses mendeteksi kerentanan dalam aplikasi, sistem atau infrastruktur organisasi yang dapat digunakan penyerang untuk mengeksploitasi individu atau organisasi. Mereka menggunakan proses ini untuk mencegah serangan cyber dan pelanggaran keamanan dengan meretas sistem secara sah dan mencari titik lemah. Seorang peretas etis mengikuti langkah-langkah dan proses berpikir menyerang jahat untuk mendapatkan akses resmi dan menguji strategi dan jaringan organisasi. Ada 4 langkah dalam CHM. Yang pertama, mendapatkan akses, yang ketiga mempertahankan akses, dan yang keempat menghapus log. Kemudian ada tujuan peretasan sistem. Yang pertama ada penyusupan, kemudian peretasan politik, keuntungan finansial, penelitian dan belajar, yang ketiga adalah penghancuran. Kemudian ada pembobolan kata sandi. Pemecahan kata sandi adalah proses pemulihan kata sandi dari data yang dikirimkan oleh sistem komputer atau dari data yang tersimpan di dalamnya. Tujuan dari pemecahkan kata sandi mungkin untuk membantu pengguna memulihkan kata sandi yang terlupa atau hilang. Sebagai tindakan pencegahan oleh administrator sistem untuk memeriksa kata sandi yang mudah dibobol atau untuk digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses sistem yang tidak sah. Jenis-jenis serangan kata sandi, yang pertama ada serangan non-elektronik, kemudian ada serangan online aktif, dan serangan online pasif. Kemudian ada selancar bahu. Selancar bahu adalah teknik mencuri kata sandi dengan mendekatkan diri ke pengguna yang sah dan mengawasi mereka memasukkan kata sandinya. Dalam jenis serangan ini, penyerang mengamati keyboard atau layar pengguna saat mereka login dan memonitor apa yang dirujuk pengguna saat memasukkan kata sandi. Misalnya, objek di meja mereka untuk kata sandi tertulis atau mnemonik. Namun serangan ini hanya bisa dilakukan ketika penyerang berada di dekat sasaran. Serangan ini juga dapat dilakukan di kasir toko kelontong, misalnya ketika calon korban menggesek kartu debit dan memasukkan PIN yang diperlukan. PIN biasanya terdiri dari 6 digit, dan ini membuat serangan mudah dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Rainaldi. Baik, terima kasih kepada Teh Rianti. Selanjutnya ada serangan membabi buta. Dalam serangan brute force, penyerangan mencoba setiap kombinasi karakter hingga kata sandinya rusak. Algoritma kriptografi harus cukup diperkuat untuk mencegah serangan brute force, yang didefinisikan oleh RSA sebagai berikut. Pencarian kunci yang lengkap atau pencarian brute force adalah teknik dasar untuk mencoba setiap kemungkinan kunci secara bergantian hingga kunci yang benar diidentifikasi. Serangan brute force adalah ketika seorang mencoba menghasilkan setiap kunci enkripsi agar data dapat mendeteksi informasi yang diperlukan. Bahkan saat ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan pemrosesan yang cukup berhasil melakukan serangan sejenis ini. Next. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada menebak kata sandi. Menebak kata sandi adalah teknik pemecahan kata sandi yang melibatkan upaya masuk ke sistem target dengan kata sandi berbeda secara manual. Menebak adalah elemen kunci dari peretasan kata sandi manual. Penyerangan membuat daftar semua kemungkinan kata sandi dari informasi yang dikumpulkan melalui rekayasa sosial atau metode lainnya, dan mencobanya secara manual di mesin korban untuk memecahkan kata sandi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menebak kata sandi. Yang pertama ada temukan pengguna yang valid. Yang kedua ada buat daftar kemungkinan kata sandi. Yang ketiga beri peringkat kata sandi dan probabilitas tinggi ke rendah. Yang terakhir ada memasukkan setiap kata sandi hingga kata sandi yang benar ditemukan. Next. Algoritma pembobolan kata sandi manual. Dalam bentuk yang paling sederhana, algoritma ini dapat mengotomatiskan tebakan kata sandi menggunakan loop for sederhana. Dalam contoh berikut, penyerang membuat file teks sederhana dengan nama pengguna dan kata sandi, dan mengulanginya menggunakan loop for. Perulangan for utama dapat mengekstrak nama pengguna dan kata sandi dari file teks, yang berfungsi sebagai kamu saat melakukan iterasi melalui setiap baris. Misalnya selanjutnya ada Trojan atau spyware atau keylogger. Trojan adalah program yang menyamarkan dirinya sebagai aplikasi yang tidak berbahaya. Perangkat lunak ini awalnya tampak melakukan fungsi yang diinginkan atau tidak berbahaya, namun malah mencuri informasi atau membahayakan sistem. Dengan Trojan, penyerang dapat memperoleh akses jarak jauh dan melakukan berbagai operasi yang dibatasi oleh hak pengguna di komputer target. Selanjutnya ada spyware, adalah jenis malware yang dipasang penyerang di komputer untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam tentang penggunanya tanpa sepengetahuan mereka. Spyware Yang terakhir ada keylogger, adalah program yang mencatat semua penekanan tombol pengguna tanpa sepengetahuan pengguna. Keylogger mengirimkan log penekanan tombol penggunaan ke mesin penyerang atau menyembunyikan di mesin korban untuk diambil nanti. Penyerang kemudian meneliti log tersebut untuk menemukan kata sandi atau informasi yang berguna lainnya yang dapat membahayakan sistem. Penyerang memasang trojan atau spyware atau keylogger di mesin korban untuk mengumpulkan nama pengguna dan kata sandi mereka. Program-program ini dijalankan di latar belakang dan mengirimkan kembali semua kredensial pengguna ke penyerang. Next. Selanjutnya ada serangan jaringan terdistribusi. Serangan jaringan terdistribusi adalah teknik yang digunakan untuk memulihkan file yang dilindungi kata sandi yang memanfaatkan kekuatan pemrosesan mesin yang tidak terpakai yang tersebar di jaringan untuk mendeskripsi kata sandi. Dalam serangan ini, penyerang memasang manajer DNA di lokasi pusat, di mana mesin yang menjalankan klien DNA dapat mengaksesnya melalui jaringan. Manajer DNA mengkoordinasikan serangan dan menugaskan sebagian kecil pencarian kunci ke mesin yang didistribusikan ke seluruh jaringan. Klien DNA berjalan di latar belakang, hanya mengambil waktu prosesor yang tidak terpakai. Program ini menggabungkan kemampuan pemrosesan semua klien yang terhubung ke jaringan dan menggunakannya untuk memecahkan kata sandi. Penyerang menggunakan password recovery toolkit
yang dilengkapi dengan alat DNA untuk melakukan serangan ini. Ciri-ciri DNA adalah sebagai berikut. Mudah membaca statistik dan grafik. Menambahkan kamus pengguna untuk memecahkan kata sandi. Yang terakhir ada mengoptimalkan serangan kata sandi untuk bahasa tertentu. Alat pemulihan kata sandi. Alat pemulihan kata sandi memungkinkan penyerang memecahkan kata sandi yang rumit dan membuka kunci beberapa dokumen. Pemulihan kata sandi terdistribusi Elcomsoft. Aplikasi pemulihan kata sandi terdistribusi memungkinkan penyerang memecahkan kunci enkripsi yang kuat dan membuka kunci dokumen dilindungi produksi. Penyerang dapat menggunakan alat ini untuk memulihkan kata sandi sistem target untuk membuka file penting dan perangkat lunak sistem lainnya. Baik, terima kasih kepada Fadli Renaldi yang sudah membacakan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau ada lagi nggak yang mau presentasi? Kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya udah belum? Kelompok berapa ya? Nah, ini yang tadi ya kelompok 5 ya. Coba di Google Drive-nya sudah presentasi. Nah, kelompok 1 nggak ada orang gitu kelompok 1. Nggak ada yang nyaut nih. Tidak dapat. Sebentar ya, ini internetnya gangguan. Saya habiskan aja dulu tuh. Cek, cek, cek. Kedengaran suara saya? Ada Pak, ada. Ada ya. Saya lagi ada gangguan internet nih, makanya lup-lup. Kelompok 1 siapa ya? Ini nggak nyaut-nyaut. Apa nggak masuk? Hadir, Pak. Hadir. Kelompok 1 udah presentasi belum? Sudah, Pak. Sudah. Dicatat satu itunya di mana? Di Google Drive nih. Ya. Udah, Pak. Udah diedit. Udah diedit. Coba kalau saya belum ada. Oh, 1 sudah. Yang 5 yang belum ya. Coba yang 5 diedit dulu. Nah, ini waktunya masih banyak nggak ya? Sampai jam 20. Setengah jam lagi lah, lumayan. Pernah install Linux? Kali Linux pernah nggak? Belum, Pak. Belum ya. Rata-rata ini semua punya laptop atau PC di rumah? Sebagian, Pak. Sebagian ya. Nah, gini aja, kalau sebagian tadinya saya mau mau UAS UT UASnya itu langsung praktek gitu ya, tapi karena
ada sebagian yang tidak punya laptop atau PC di rumah. Saya juga mendapat kesulitan gitu. Sama, bukan kelas ini aja, kelas yang lain juga sama seperti itu. Jadi tidak semuanya mempunyai laptop atau PC desktop gitu ya. Nah, jadi gini aja, yang sekarang yang punya laptop siapa? Coba bisa nanti minta bantuan supaya minimal teman-teman bisa tahu cara menginstal Kali Linux itu seperti apa gitu. Karena begini, apa ke depan trennya ke depan itu hampir semua digitalisasi. Bahkan bank-bank sekarang sudah digiring ke metode-metode yang sudah canggih gitu ya. Jadi kita kemana-mana mau beli tinggal menggunakan QRIS ya. Kemudian tidak usah menggunakan kartu, tapi pegang HPS saja sudah cukup itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk e-tol juga ya bisa lebih bagus lagi gitu ya. Dalam rangka mencegah sih, menghindari atau mengeliminir antrian gitu ya. Kalau sekarang kan harus tap dulu gitu, tap kartu gitu ya, kemudian jalan buka portal. Kemudian mungkin nanti kartu akan digantikan sama HP ya, tapi akan sama mirip seperti itu ya, berarti masih ada antrian gitu. Nah, mungkin ke depan sudah tidak mengantri gitu ya, lewat saja begitu saja, tapi sudah tercatat gitu ya. Entah menggunakan satelit atau menggunakan frekuensi gitu ya. Jadi langsung kedetek gitu. Nah, tapi ada beberapa kelemahan ya. Jadi semakin canggih itu semakin semakin canggih atau pemakaiannya semakin dipermudah, berarti nanti ada vulnerability atau kerentanan gitu ya. Contoh misalnya begini. Dulu belum ada atau belum terdengar ya isu yang namanya website kena hack gitu. Jarang sekali itu. Hanya mungkin si hacker ini menghack ya web karena biasanya ada tujuan tertentu. Contoh misalnya waktu itu webnya Telkomsel atau operator GSM gitu ya kena hack gitu ya. Jadi kata-katanya tolong dong dimurahkan gitu. Data sekarang mahal, masyarakat tidak mampu belinya. Nah, itu adalah resiko ya, resiko diekspos di dunia maya gitu ya. Kalau pingin aman, ya sudah, nggak usah diekspos gitu ya. Misalnya begini, e-learning STB, kalau tidak ingin dihack, ya sudah nggak usah ada online. Tidak ada website atau sistem e-learning ya di mana mahasiswa, dosen dan lain sebagainya masuk ke e-learning ya, dosen mengisi nilai, kemudian mahasiswa memberikan menjawab gitu pertanyaan, kemudian dosen menilai, kemudian nilainya secara online gitu ya, masuk ke dalam sistem di mana sistem itu adalah bisa diakses dimanapun. Jadi saya misalnya mau menilai di mana saja, kapanpun ya, saya bisa langsung menilai gitu ya. Misalnya UAS kalian gitu ya, sudah masuk ya, dimanapun ya. Misalnya sekarang melakukan atau jadwal UAS atau UTS gitu. Nah, kalian bisa aja ada di Kalimantan, ada di Sumatera dan lain sebagainya, itu pasti bisa gitu. Nah, ini akan menjadikan resiko gitu. Resiko apa? Seandainya ada vulnerability atau kelemahan atau rentan ya yang bisa disisipi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab gitu. Nah, resiko ini ya ke depan resiko ini mungkin akan menjadi resiko yang mesti harus ditransfer gitu ya. Contoh misalnya begini.
saya mau nyicil mobil. Nah, kemudian akan ada risiko ya. Jadi yang penjual mobil itu dapatnya cash gitu. Tetapi karena nggak mau ada risiko, makanya dicicil sama orang yang berani gitu ya, menanggung resiko. Jadi resikonya ditransfer ya ke apa? Ke financial yang memang dikhususkan untuk nyicil gitu. Dan memang ya artinya saya bayarnya mungkin DP sama cicilan. Tapi kalau misalnya yang jual kendaraan itu biasanya langsung cash ya, untungnya sedikit. Untungnya sedikit, tapi resikonya sedikit juga gitu. Nah, kalau yang financial ini ya, atau leasing ini untungnya harus gede gitu. Makanya ada bunga dan lain sebagainya karena memang bertahun-tahun gitu, maksimal 5 tahun. Gitu. Nah, kalau misalkan dia macet, dia akan bermasalah dan rugi meskipun ya bisa dijabel ya barangnya, tapi belum tentu barangnya mulus ya seperti itu. Ini resikonya sangat besar ya. Untungnya juga lumayan gitu. Jadi resiko itu ada yang di keep sama sendiri, ada yang ditransfer. Misalnya, saya punya server di mana server itu nilainya jutaan dan puluhan juta. Gitu. Nah, bagaimana saya mau mentransfer resiko kalau kena petir? Apakah saya tanggung sendiri? Kalau tanggung sendiri berarti kalau seandainya perangkat server itu kena petir semuanya hancur, berarti saya beli sendiri ya. Nah, tetapi ada yang namanya resiko yang bisa ditransfer atau yang bisa menerima resiko tersebut ya. Jadi misalnya saya asuransikan gitu. Meskipun pada kenyataannya asuransi biasanya tidak mau ya untuk ya apa hanya disebabkan oleh gejala alam gitu ya, seperti banjir segala macam, huru hara itu biasanya tidak di cover gitu ya. Tapi ya selain kena petir, misalnya perangkat-perangkat rusak ya, perangkatnya rusak, kemudian itu bisa diasuransikan gitu, karena kan yang memegang transferan resiko itu sudah memperhitungkannya. Mungkin rusak ya tidak terus-terusan rusak gitu. Tapi kalau rusak terus-terusan, nah itu resikonya yang ditransfer lebih besar gitu ya. Sama ya kayak mobil gitu. Mobil biasanya diasuransikan ORIS misalnya. Jadi kalau ada kerusakan bisa diganti ya menjadi baru gitu. Tapi kalau saya lihat misalnya orangnya apik ya, kemudian tidak ada baret atau kecelakaan, berarti kita membayar resiko yang sebetulnya ya tidak berguna gitu ya. Jadi kalau misalnya tapi suatu saat kalau kejadian ya misalnya kita tabrakan atau dan lain sebagainya, itu resikonya bisa ditransfer gitu ya. Nah ini juga sama ya. Jadi keamanan sistem informasi nanti ada yang mengelola gitu ya. Jadi misalnya saya website ini tolong dicek gitu ya keamanannya. Nah bisa kita sewa orang gitu. Nah nanti ke depannya ada beberapa tenaga kerja gitu yang memang diperuntukkan seperti itu gitu. Jadi tenaga bayaran untuk memperbaiki sistem gitu supaya tidak kena hak seperti itu. Nah, jadi sebetulnya security sistem informasi ke depannya mungkin akan tren ya. Kenapa tren? Karena memang ke depan pasti security akan menjadi nomor ya terdepan lah. Gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu siapa yang membuat bikin website yang bagus gitu, nah sekarang sudah tidak zaman lagi gitu. Sekarang bisa langsung beli template gitu ya, jadi
si websitenya gitu. Kemudian saya mau apa? Mau membuat sistem informasi, tinggal beli. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah gitu. Bahkan apa? Nanti ke depannya untuk membuat website itu bisa jadi custom gitu ya. Sekarang sudah banyak vendor-vendor yang menyediakan membuat sistem informasi akademik secara custom gitu ya. Silakan dibuat sendiri gitu ya. Nanti dihitung berapa penggunanya ya, dibebankan kepada pengguna misalnya 1.000 gitu seperti itu gitu. Jadi kalau membuat web ya, membuat website mungkin apa ya? Harganya tidak terlalu mahal gitu. Enggak seperti dulu. Saya waktu dulu membuat website itu mahal sekali gitu karena jarang. Sekarang sudah banyak gitu. Nah, tinggal sekarang tren keamanan. Bagaimana sistem informasi diamankan gitu ya. Nah, terus kenapa sistem informasi keamanan itu di nomor 2 kan ya? Artinya ya tidak tahu gitu ya. Contoh misalnya STTB apakah benar tidak ada yang ngehack gitu. Mengingat mahasiswa-mahasiswa kita ada yang belajar sistem informasi, keamanan, ethical hacking gitu. Kan siapa tahu dia belajar gitu ya, tekun gitu ya, cari di web dan sebagainya, di Google gitu ya. Nah, kemudian ada yang berubah nilai gitu. Misalkan apakah ketahuan? Oh tidak, tidak bisa. Tergantung kepada ya seberapa ini gitu ya, seberapa jauh melihat eh, apa log-log ya di sistem oleh admin itu sendiri. Jadi kalau adminnya tidak ini ya, tidak care gitu terhadap log ya aman saja gitu. Kecuali ketahuan gitu ya. Karena memang di dunia maya itu tidak sama ya dengan di dunia nyata. Di dunia nyata kehilangan laptopnya hilang. Tapi di dunia maya kehilangan data, ya datanya masih ada. Seperti itu. Jadi tren ke depan yang apa mengikuti sistem keamanan ini menjadi lebih baik gitu ya, seperti itu. Karena memang sistem keamanan sudah menjarang gitu ya, jarang care gitu, sekali kena hack kelepotan gitu ya, bingung gitu ya, seperti itu. eh Kemudian apa sudah siap laptopnya belum? 20 menit lagi ya. Ada yang bisa di-share laptopnya? Jadi tolong masuk ke apa? Nanti harus masuk ke VirtualBox dulu. Jadi install VirtualBox-nya, kemudian masukin apa ISO dari Kali Linux-nya. Nah di Kali Linux itu banyak contoh-contoh cara ngehack gitu ya. Tapi bukan berarti yang sekarang dipelajari itu bisa dimanfaatkan ya. Ya. Jadi yang ada di Kali Linux itu sebetulnya metode-metode hacker yang sudah pernah pernah booming gitu ya atau pernah dilakukan ya sebelumnya gitu ya. Kalau yang sekarang ya sudah pasti ditutup gitu ya. Jadi sistem keamanan yang sekarang sebetulnya sudah tidak bisa dihack seperti yang ada di Kali Linux. Nah, Kali Linux ya hanya untuk belajar bagaimana supaya minimal ya keamanan-keamanan yang standar yang dulu itu masih bisa diatasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kata ini ya, kata keamanan sistem informasi, password itu harus 8 minimal 8 huruf, 8 huruf atau 8 karakter gitu. Kalau tidak sudah ada mesin atau mesinnya yang sudah bisa memecahkan ya untuk 8 karakter gitu ya. Makanya sekarang dihimbau untuk memasukkan KA tambahan ya, karakter huruf besar huruf kecil gitu. Atau misalnya lebih dari 8, itu akan lebih sulit gitu. Nah, kemudian nanti ya di sistem informasinya
atau dia mana di sistem e-learningnya, misalnya kalau di STB itu harusnya kalau misalnya mengganti password ya, itu harusnya tidak bisa saya masukin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Pasti akan ditolak. Kalau misalnya di sistem informasi learning STB mahasiswa bisa mengubah use password dengan 3 huruf atau 3 angka, kemudian tidak ada error atau apapun, langsung dia diterima, nah itu sangat berbahaya. Nah, jadi sistem juga harus melindungi gitu ya, karena memang sekarang kan maraknya social engineering gitu ya. Jadi social engineering itu memanfaatkan kelemahan manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ya masukin misalnya di cPanel ya, kalau di cPanel itu saya membuat email gitu ya, email buat akun email gitu ya. Kemudian saya masukin passwordnya 8, dia tolak gitu. Kurang bagus ya. Silakan Anda lakukan gitu. Lakukan kembali gitu, minimal 8 gitu. Sampai dia ada jumlah karakter dan huruf besar, huruf kecil, baru dia bilang kuat gitu ya. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi sistem harus memaksa user gitu ya. Contoh misalnya di Bambang sekarang sudah mengaplikasikan sistem ganti password secara berkala. Jadi kalau misalnya saya akun ATM gitu ya, password ATM saya sudah lebih dari sebulan tidak diganti, dia akan maksa saya untuk diganti. Tapi karena saya bingung ya, passwordnya harus hafal gitu. Sekarang ganti baru gitu ya, nanti besoknya diganti lagi yang lama gitu, terus aja bolak-balik gitu. Misalnya kalau passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, nanti besoknya saya balik aja passwordnya gitu, jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti kalau disuruh ganti lagi ya balikin lagi gitu. Nah seperti itu. Nah tapi ada sistem yang tidak boleh, jadi dia menyimpan sistem yang lama gitu. Kalau misalnya yang lamanya masih itu, dia akan ditolak gitu. Silakan masukkan password yang baru yang belum pernah Anda masukkan. Nah seperti itu. Tapi kalau yang di bank-bank itu enggak gitu. Jadi bolak-balik saya masih tetap menerima. Nah itu kan masih ada kelemahan. Nah kemudian ada beberapa kelemahan yang lain ya. Misalnya dulu itu kan ada OWASP itu Jadi kalau cara membuat website ya yang benar dan baik dan bagus dan aman itu harus mengikuti OWASP ya. Jadi OWASP itu singkatan apa ya? Ya nanti dilihat lah. Jadi intinya supaya tidak bisa masuk lewat injeksi ya, injection SQL gitu ya. Nah, apakah sekarang sudah tidak ada? Oh, sekarang sudah diperbaiki. Orang yang membuat masukan atau inputan tanpa difilter, nah berarti dia belum pernah belajar sistem keamanan seperti itu. Tapi bisa terjadi ya seorang pembuat website asal-asalan, maksudnya tidak memperhatikan security, dia masukin username dan password itu tanpa filter gitu ya. Jadi masukin karakter boleh, masukin apa boleh gitu. Nah seperti itu nanti akan mengakibatkan rentannya ya, bisa disusupi gitu ya. Nah kayak cross site gitu ya, seperti itu. Jadi untuk belajar ya di Kali Linux itu harus hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai Kali Linux dijadikan untuk scanning ke tempat-tempat lain gitu ya. Jadi harusnya punya lab sendiri gitu ya. Jadi katakanlah kita punya jaringan di rumah gitu ya. Yang satu sebagai hacker, yang satu sebagai korban gitu ya. Jadi bagaimana caranya scan itu ada di scan portnya berapa gitu. Kalau misalnya Windows ini port mana saja sih yang aktif, di Linux port mana saja sih yang aktif. Nah kemudian harus dikonfigurasi. Di mana perbedaan Linux sama Windows? Kalau Windows itu defaultnya by open gitu ya, dibuka semuanya. Kalau Linux
defaultnya itu ditutup gitu ya. Jadi kalau mau dibuka tinggal dibuka ya, salah satu aja dibuka, misalnya port SSH dibuka, ya sudah dibuka, yang lainnya masih tertutup karena by defaultnya. Tapi kalau Windows by defaultnya itu open semuanya, berarti harus ditutup semuanya gitu ya. Seperti itu perbedaannya ya. Nah, jadi sebetulnya banyak yang dilakukan ya dari tahap-tahap ethical hacking tersebut. Nah, tahap-tahap ethical hacking tersebut sebetulnya ini adalah apa ya, gambaran bahwa seorang hacker itu kerjanya seperti itu. Jadi harus cari informasi ya, harus cari informasi, kemudian apa sih di sana, ada apa aja sih kodnya yang terbuka, yang tertutup, kemudian bagaimana cara masuknya kalau menggunakan port sekian gitu yang terbuka. Kemudian setelah masuk dia harus mengakselerasi ya atau menaikkan eh, akses ya, aksesnya, kemudian bagaimana dia keluar ya, keluar atau mempertahankan bahwa akses itu tidak dijamin tidak akan ada yang tahu ya. Kalau adminnya yang jeli kan biasanya sering lihat log dan lain sebagainya, atau tidak, bukan admin tapi dia menggunakan IPS atau IDS di mana perangkatnya bisa mendeteksi apakah dia serangan atau bukan gitu, seperti itu ya. Jadi sebetulnya sudah sudah kuat gitu ya, makanya si STTB ini masukin ke hosting gitu, jadi tidak mengurusi keamanan biasanya hosting sudah berlapis-lapis keamanannya ya, karena kalau tidak aman mungkin dia tidak dipakai lagi, bahkan orang tidak naruh sistem di situ gitu, seperti itu. Jadi pasti keamanan sangat tinggi gitu, sehingga tidak mengurusi ya orang keamanan gitu. Ya sama kalau misalnya saya mau nyimpen gitu ya server di tempat kumpulan server-server gitu ya, atau data center gitu kan, itu banyak satpamnya ya, sebelum masuk gitu ya. Kalau di rumah ya ngapain lah ngejagain satpam satu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di Kali Linux dilarang keras ya menyeken keluar. Menyeken keluar kenapa? Karena hati-hati dengan undang-undang ITE. Jadi nyeken saja, ya misalnya saya nyobalah nyeken lah ke IP mana gitu ya, IP luar negeri gitu ya. Nah begitu di scan langsung ketahuan IP-nya berapa, gitu. Kemudian datangnya dari mana, nah itu ketahuan. Tapi memang sekarang sudah banyak menyedia VPN ya, yang dia VPN kemana gitu, ke luar negeri, kemudian ngehacknya masih di Indonesia gitu. Tapi kelihatannya ya dari luar gitu. Nah itulah dunia maya ya. Jadi lokasinya itu sulit ditebak gitu ya. Kalau dunia nyata kan jelas, ada TKP ya, laptop hilang, berarti ada orangnya, jejaknya ini bisa ketahuan. Nah tapi sebetulnya digital itu untuk audit trialnya itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi sangat presisi gitu ya, datang dari mana, IP mana bisa dilacak gitu. Meskipun pada kenyataan dia menggunakan VPN yang lain gitu ya. Kemudian mengotak-atikkan masih ke Indonesia gitu ya. Jadi seolah-olah dari luar gitu, padahal orang Indonesia sendiri gitu. Nah, ini kalau misalnya seandainya bisa di trace ya, misalnya nih, saya menggunakan VPN negara A gitu ya. Dari Indonesia masuk ke VPN negara B ya. Kemudian nanti yang ngehack negara A gitu, negara Indonesia gitu. Nah, jadi saya masuk ke B, dari B langsung ngacak-ngacak di A. Nah, itu nanti kalau misalnya benar nih ada masalah kemudian dipidanakan atau disengketakan atau ya berurusan dengan cybercrime gitu ya. Itu si penyedia VPN open source bisa dilacak atau bisa dicek gitu ya. Tentunya ini harus kerjasama gitu ya. Apakah
negara A ini sudah bekerja sama dengan negara B gitu. Kalau belum ya sulit gitu ya, seperti itu. Nah itu kesulitan. Jadi kita kadang-kadang bingung gitu ya. Ini dari mana gitu, ada yang hack gitu ya. Seperti itu. Baik. Sebentar lagi. Nggak ada ya? Ya sudah nanti minggu depan lah kita coba ya. Disiapkan aja Kali Linux ya. Jadi coba search di Google ya, banyak di YouTube juga. Jadi Kali Linux. Nah, install Kali Linux menggunakan VirtualBox atau VMware boleh lah. Gitu. VirtualBox lebih ringan daripada VMware. VMware itu lebih berat. Gitu. Seperti itu. Tinggal dimasukin dan nanti di sana banyak gitu ya. Banyak tool-toolnya yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi tentunya harus ada korbannya. Nah, korbannya jangan mencari asal-asalan, dibuat saja PC korban gitu ya, menggunakan Linux atau Windows gitu. Coba di scan gitu. Baik, karena sampai jam 20 ya, jam 20 pas ya. Berapa jam? Iya pas ya. Baik, ada pertanyaan nggak? 11 ini tuh minggu ke-10 ya, 11 ya. 10 ya. 11, 12 kayaknya e-learning, nanti ada tugas ya. Kuesioner aja lah. Tugas ya, tugas e-learning gitu ya. E-learning ke-12 dijadikan sebagai kuesioner ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bisa gitu ya menampilkan di laptop minimal gitu. Saya kebetulan nggak ada laptop yang benar nih. Kemarin udah saya install VirtualBox tapi masih lemot gitu ya, masih nggak bisa gitu. Makanya di kelas lain itu saya coba mahasiswa gitu ya yang punya laptop, kemudian saya pandu gitu ya, kemudian dia tampilkan gitu sehingga bisa melihat bagaimana cara menginstal Linux, kemudian VirtualBox gitu sehingga sampai bisa terinstall dengan baik dan benar. Baik, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bapak maaf, Ya? Gimana? untuk absen tadi, Oh. absen tadi Indah belum ke absen Pak karena QR tidak valid. Oh. Sudah saya absensi sesuai dengan yang masuk di sini gitu ya. Jadi saya masuk di sini. Gini aja, nanti dilihat ya, hasil absensinya. Kalau tidak ada langsung komplain ke saya, Japri boleh nggak apa-apa ya. Jadi dilihat sesudah ini biasanya agak lama gitu, responnya kurang cepat. Baik, ada pertanyaan nggak? Jadi nanti ya tolong, kan ada di Google Drive. Jadi kelompok A, kelompok 1. Kelompok 1 bisa mendownload yang kelompok selain kelompok 1 tentunya ya, untuk dibaca-baca gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan saya ngambilnya soal-soal dari presentasi kalian semuanya gitu ya. Kemudian nanti untuk ke depan usahakan UTS atau UAS ya ikut ya. Jangan sampai telat ngumpulin gitu ya. Jadi kalau misalnya kepepet ya itulah kisi-kisi aja dikumpulin. Banyak yang kayak gitu. Kayaknya kepepet gitu kisi-kisinya, yang lumayan lah dapat 60-70 ya daripada sama sekali kosong gitu. Tadinya saya mau masukin mau membuat soal atau tugas yang pada saat UTS dikumpulkan gitu langsung. Kalau misalnya punya minimal laptop atau PC ya, seperti itu.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.